Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi civitas akademika, mahasiswa, dosen, dan alumni kami sebagai pemimpin masa depan kelak. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-perintah-Mu, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya Allah, di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19 di muka bumi ini, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barakah dan ridha-Mu. Iya karena kedua iya karena nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Febri Rizky. Selanjutnya, marilah kita dengar bersama kata-kata pengantar dari Kepala UPT Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Sumatera Utara, Ibu Insinyur Rahmi Carolina STMT IPM. Pada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Balian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para peneliti, bapak ibu dosen, dan juga adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya karena kehendaknya lah acara webinar series ke-9 dari UPT Laboratorium Penelitian Terpadu USU dapat tersenggala. Pada hari ini saya minta maaf karena Ibu WR3 lagi dalam perjalanan dinas di Jakarta, jadi tidak bisa membuka webinar kita pada hari ini. Pada hari ini kita mengangkat tema tentang Introduction to Scanning Electron Microscope and its Application. Semoga ini bisa menambah khazanah dan juga keilmuan kita dalam karakteristik material. Kita sendiri di UPT Laboratorium Terpadu mempunyai alat SIM dengan kode TM3000 ya dari merek Hitachi dengan perbesarannya 5.000 kali. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Kabid, juga Bapak Ibu Kalab, laboran, juga admin di lingkungan lab terpadu, sehingga acara webinar ke-9 ini dapat tersenggala dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar series ke-9 ini, dan saya harapkan materi pada hari ini dapat menambah keilmuan Bapak dan Ibu dengan tidak maksud kami menggurui ya, dan dapat diaplikasikan dalam bidang kepekaran dan keilmuan dari Bapak Ibu masing-masing peserta. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam webinar kali ini. Selamat mengikuti webinar, dan saya mohon maaf jika dalam berjalannya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga para peserta tetap bersemangat sampai di akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmi Carolina atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada para peserta,
diminta untuk menghidupkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan saya serahkan kepada Bapak host. Baik, terima kasih kepada Pak Balian. Kepada semua partisipan diharapkan bisa on cam ya. Kita bentar lagi mau foto bersama. Mungkin masih ada beberapa yang belum on cam, kita kasih waktu sebentar agar bisa menghidupkan kameranya. Karena ini udah lumayan banyak juga yang belum on cam ya. Ya, kita tunggu 11 menit lagi ya. Baik, sepertinya sudah on cam, sebentar kita senyumnya 1, 2, 3 sebentar ya. Oke, ini page 1, page 2, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3 sekali lagi ya. Senyumnya semua. Oke, baik, sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, saya kembalikan ke Pak Balian lagi. Silakan Pak Balian. Ya, terima kasih Pak Oki. Langsung saja kita mulai untuk penyampaian materi pada webinar pagi hari ini, yaitu oleh narasumber kita Ibu Rani Deliana Panggabean MSc. Sebelumnya, sekilas mengenai biodata Ibu Rani Deliana Panggabean MSc. Beliau adalah salah satu aplikan spesialis di Dadetek Internasional. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Fisika Unimed dan S2 Fisika Universitas Gadjah Mada. Beliau telah berpengalaman sebagai spesialis dalam penggunaan alat SIM dan alat label. Demikian sekilas tentang Ibu Rani Deliana Panggabean MSc. Kepada Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Pak Balian yang saya hormati, Ibu Rani selaku Kepala Laboran tim riset di Universitas Sumatera Utara dan juga seluruh staf Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili PT Dinatek Internasional mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kita undangan untuk mengisi salah satu acara webinar yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara. Mungkin saya izin untuk share screen. Baik. Bapak Ibu, apakah sudah bisa kelihatan screen yang saya share? Bisa Bu Rani. Oke, siap. Baik. Oke, baik. Baik, pada hari ini kita akan memperkenalkan yaitu salah satu alat yang kita ageni di PT Dinatek Internasional, yaitu Scanning Electron Microscope. Nah, ini adalah salah satu jenis dari SIM, desktop SIM dari Thermo Fisher Scientific. Nah, untuk acara webinar hari ini, adapun paparan yang akan saya sampaikan di presentasi hari ini, yaitu pertama sekali, seperti yang kita ketahui, SIM ini adalah salah satu jenis dari mikroskop. Jadi nanti kita pertama sekali perkenalan terlebih dahulu, pengertian dari mikroskop. Selanjutnya kita akan lanjut pada sejarah perkembangan SIM ini, dan kemudian pengertian dari SIM ini sendiri dan bagaimana prinsip kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana preparasi sampel sebelum diuji di dalam SIM, dan nanti kita akan aplikasi SIM ini untuk berbagai macam riset dan juga nantinya dilanjut dengan live demo. Baik,
untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai saja. Nah, seperti yang kita ketahui, SEM ini atau scanning electron microscope adalah salah satu jenis dari mikroskop. Mikroskop ini biasanya kita gunakan untuk melihat suatu benda yang berukuran kecil atau di dalam dunia mikroskopis ya. Nah, mikroskop sendiri itu terdiri atas dua jenis. Jadi ada mikroskop cahaya atau mikroskop optik. Biasanya ini paling familiar yang kita gunakan di lab, dan kemudian yang kedua ada mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini contohnya ada TIM atau Transmission Electron Microscope dan juga SEM, Scanning Electron Microscope. Nah, pada kesempatan hari ini, webinar hari ini, mungkin saya akan memperkenalkan lebih detail lagi, lebih dalam lagi terkait dari SEM ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari SEM. Ini ada nanti alat yang akan kita demokan di webinar hari ini, yaitu desktop SEM Phenom yang tipe Pro X dari Thermo-Fisher Scientific. Nah, kenapa SEM ini dikembangkan gitu ya? Ini akibat dari keterbatasan dari mikroskop biasa atau mikroskop optik dalam memberikan perbesaran dan resolusi pada sampel atau material yang berukuran sangat kecil. Sehingga ketika kita butuh resolusi atau perbesaran yang lebih tinggi lagi, mikroskop biasa itu tidak mampu memberikan resolusi yang lebih baik. Sehingga dikembangkanlah mikroskop elektron, yaitu salah satunya scanning electron microscope. Nah, scanning electron microscope ini pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Dr. Ruska bersama dengan tim risetnya. Kemudian di tahun 1948, Philips membuat lab riset untuk pengembangan dari mikroskop elektron ini. Nah, selanjutnya di tahun 1949, akhirnya Philips berhasil launching untuk mikroskop elektron komersil yang pertama kali dengan nama IM100. Nah, ini adalah mikroskop elektron pertama sekali, jadi ukurannya cukup sangat besar sekali. Lalu, apa sih sebenarnya scanning electron microscope ini? SEM ini adalah salah satu jenis dari mikroskop, yaitu mikroskop elektron, yang biasanya kita gunakan untuk mencitrakan permukaan dari suatu material atau bahan yang diuji, sehingga kita dapatkan perbesaran dan juga resolusi yang jauh lebih baik dibandingkan mikroskop biasa gitu atau mikroskop optikal. Nah, informasi yang kita dapatkan dari hasil identifikasi menggunakan SEM ini, yaitu kita bisa mendapatkan informasi terkait morfologi dari material yang kita uji, lalu kemudian topografinya, dan juga komposisi unsur atau elemen yang terkandung di dalam material atau sampel yang kita uji tersebut secara imaging. Nah, next-nya, kalau misalnya kita mau identifikasi lebih lanjut, kita bisa menggunakan IDS detektor atau Energy Dispersive Spectroscopy. Biasanya SEM ini selalu didampingi dengan IDS. Nah, IDS inilah yang akan mengidentifikasi lebih lanjut unsur apa sih yang terkandung di dalam material atau sampel yang kita uji tersebut. Nah, untuk prinsip kerja dari mikroskop ini, mikroskop elektron itu sebenarnya hampir sama ya seperti mikroskop biasa. Jadi ini saya jelaskan sedikit sebelum kita kembali nanti membahas prinsip kerja dari mikroskop elektron, yaitu mikroskop optik, sama saja hampir sama. Yang pertama, ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama kita butuh yang namanya sumber cahaya. Biasanya kalau di mikroskop biasa kita pakainya lampu LED. Nah, sumber cahaya ini kemudian nanti mengenai permukaan dari objek yang akan diamati, kemudian nanti ditangkap oleh si lensa. Nanti lensanya ini di mikroskop optik atau mikroskop biasa terdiri biasanya ada dua lensa ya, ada lensa objektif dan juga lensa okuler. Lensa objektif ini yang dekat dengan objek atau material yang diamati, kemudian untuk okuler yang dekat dengan mata. Nanti lensa objektif akan menangkap hasil dari yang dihasilkan dari mengamati objek tersebut, kemudian akan diteruskan
sehingga kita nanti bisa mengamatinya melalui mata kita. Di mata kita inilah yang berfungsi sebagai detektor. Nanti kita yang akan menginterpretasikan bagaimana sampel tersebut morfologinya. Nah, biasanya mikroskop sekarang sudah dilengkapi dengan yang namanya kamera. Jadi dihubungkan ke PC kameranya tersebut, nanti kita bisa lihat hasil dari gambar objek tersebut melalui layar monitor kita. Begitu juga halnya seperti mikroskop elektron atau scanning elektron mikroskop. Jadi yang pertama, kalau di mikroskop biasa atau mikroskop optikal, kita menggunakan cahaya tampak sebagai sumbernya. Di sini kita menggunakan sumbernya yaitu elektron. Lalu kemudian untuk di mikroskop optikal kita pakai lensa, yaitu dua lensa, ada lensa objektif dan lensa okuler. Di sini juga kita menggunakan lensa namanya magnetic lens gitu. Magnetic lens ini terdiri ada atas dua lensa, ada kondensor lensa ini yang berfungsi untuk mengumpulkan elektron yang dihasilkan dari sumber elektron tersebut. Kemudian nantinya ada objective lens. Objective lens ini nantinya akan memfokuskan elektron sehingga tepat mengenai permukaan dari material atau objek yang kita amati. Nah, hasil interaksi antara elektron sumber dengan atom pada sampel ini akan ditangkap signalnya oleh detektor. Nah, detektor biasanya di SEM itu ada 3 detektor yang biasa digunakan. Ada SED, Secondary Electron Detector, ada DSD, Scattered Electron Detector, dan X-ray atau IDX. Nah, IDX ini biasanya kita gunakan untuk identifikasi lebih lanjut unsur yang terkandung di dalam material yang kita uji. Nah, hasil interaksi antara elektron sumber tadi dengan atom pada sampel itu menghasilkan ada kita kategorikan 5 fenomena. Yang pertama itu yaitu backscattered elektron atau BSE, lalu kemudian ada secondary elektron atau SE, kemudian elektron tersebut terserap seluruhnya oleh atom pada sampel, karena seperti yang kita ketahui atom pada sampel itu pastinya memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan elektron. Lalu selanjutnya ada foton atau cahaya, dan yang terakhir itu pancaran sinar X. Pancaran sinar X inilah yang akan kita manfaatkan untuk IDS detektor. Nah, di sini yang akan kita bahas hasil interaksi tersebut. Kita fokus pada yang namanya backscattered elektron atau BSE, lalu selanjutnya ada secondary elektron atau SE, dan pancaran sinar X. Nah, inilah hasil interaksi yang paling sering dimanfaatkan di scanning elektron mikroskop atau SEM. Nah, di sini untuk secondary elektron SE terjadi hasil antara interaksi inelastis antara berkas elektron dengan atom pada sampel. Nah, beberapa elektron, karena elektron ini memiliki energi yang lebih kecil ya dibandingkan atom pada sampel tersebut, beberapa elektron itu terserap oleh atom, tetapi beberapa lagi dari elektron itu yang mengenai surface dari atom itu terpantul keluar. Nah, elektron tersebut yang berhasil terpantul keluar tersebut akan ditangkap oleh detektor, yaitu yang kita kenal dengan SED atau Secondary Electron Detector. Nah, SED ini akan memberikan informasi terkait surface, struktur, kontur dari permukaan suatu material lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambarnya, detail surface dari permukaan tersebut, lembah bukitnya tuh lebih jelas kalau kita menggunakan SED detektor yang dihasilkan dari secondary elektron tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya backscattered elektron atau BSE. Nah, BSE ini terjadi akibat interaksi antara tumbukan elastis antara atom dengan elektron. Nah, karena elektron tersebut mengenai inti pada atom, kemudian berhasil keluar, ditangkap oleh detektornya, sehingga dari hasil interaksi ini
atau dari hasil backscattered elektron ini itu bisa dapat memberikan informasi terkait nomor atom pada suatu yang terkandung di dalam material tersebut gitu. Nah, jadi dari nomor atom itu kita bisa lihat melalui kontras gambarnya. Biasanya nomor atomnya yang tinggi, kontras gambarnya itu lebih terang dibandingkan dengan nomor atom yang lebih kecil. Nah, di sini kita bisa lihat melalui kontrasnya. Jadi, yang daerah terang ini bisa kita katakan ini adalah kelompok dari material yang heavy mungkin ya, karena unsurnya itu atomnya lebih tinggi. Lalu kemudian yang gelap ini kita katakan ini adalah like element. Kemungkinan adalah like element karena nomor atomnya mungkin lebih kecil dibandingkan yang surface-nya lebih terang tersebut. Nah, melalui hasil bias ini kita bisa lihat dari kontrasnya, kita dapat melakukan komposisi unsur secara imaging. Untuk identifikasi lebih lanjut, maka kita perlu yang namanya identifikasi IDS. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan gambar antara secondary elektron dan backscattered elektron. Hasilnya, ketika kita menggunakan SID, hasil gambarnya itu, surface-nya itu, strukturnya itu lebih jelas. Jadi bisa kita katakan ada seperti efek 3 dimensi. Efek 3 dimensi ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan yang namanya backscattering detector atau BSD, kita bisa melihat dari kontrasnya. Jadi di sini ada yang terang dan yang gelap. Nah, biasanya yang terang ini nomor atomnya lebih kecil dibandingkan lebih besar, lebih tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang kontrasnya yang lebih gelap. Seperti itu. Nah, untuk identifikasi lebih lanjut unsurnya biasanya dipakai IDS detektor. Nah, di sini IDS detektor ini dihasilkan dari peristiwa ketika suatu elektron dengan energi yang tinggi mengenai atom pada sampel, kemudian elektron yang ada yang terdapat pada orbit atom itu tersebut terpantil keluar, jadi terjadi kekosongan di dalam orbit tersebut, kemudian akan diisi oleh kulit terluarnya, sehingga si elektron yang di kulit terluar ini itu memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan kulit terdalamnya. Maka dia akan melepaskan energi dalam bentuk foton atau yang kita kenal dengan sinar X. Nah, sinar X ini nanti akan diinterpretasikan, nanti kita bisa lihat spektrum energinya, di mana setiap unsur itu memiliki spektrum energi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita identifikasi IDS? Ini contohnya ada sampel meteorit, kemudian kita ambil sedikit saja, kita cek diuji di dalam SEM. Di sini kita bisa lihat gambarnya ada perbedaan kontras, artinya ini menggunakan BSD detektor, ada yang terang dan yang gelap. Kita ingin mengetahui yang terang ini apa unsurnya dan yang gelap ini apa unsurnya, kita lebih lanjutnya ke identifikasi elemen menggunakan IDS detektor. Nah, di sini kita bisa kita bisa pilih misalnya kita mau di daerah yang terang atau di daerah yang gelap, kita poin di daerah yang kita ingin analisis, maka hasilnya akan keluar. Nah, ini adalah menggunakan dari alat kita, jadi hasilnya akan keluar dalam bentuk tabel seperti ini. Yang ini, kemudian untuk analisis lebih lanjut, kita bisa lihat dari spektrum energi yang dihasilkan. Nah, biasanya juga dari alat kita ini sudah dilengkapi dengan yang namanya tabel periodik yang akan membantu mempermudah kita untuk mengidentifikasi unsur-unsur tersebut. Nah, selain itu biasanya di SEM ini menggunakan IDS ini kita juga bisa melakukan mapping. Nah, mapping ini kita dapat menampilkan
menentukan distribusi atau persebaran dari unsur-unsur yang terkandung di dalam material yang kita uji tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat setiap warna mewakili unsur-unsurnya. Misalnya di sini yang merah diwakili oleh silika, lalu yang hijau diwakili oleh besi atau Fe. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di daerah ini unsur silikanya tersebar lebih merata, lebih banyak di daerah sini, lalu di sini ada unsur Fe-nya tersebar merata di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana preparasi sampel di dalam SIM itu? Sebenarnya untuk preparasi sampel di dalam SIM tidak terlalu rumit. Pada umumnya kalau misalnya sampelnya sampel yang konduktif, maka kita bisa langsung uji di dalam SIM. Tetapi sampel yang bisa diuji di SIM ini kan macam-macam, bisa sampel konduktif atau sampel yang non-organik, ataupun sampel yang non-konduktif atau sampel-sampel organik. Nah, untuk sampel-sampel yang non-konduktif atau sampel-sampel organik, biasanya itu dilakukan preparasi tambahan. Biasanya sampel tersebut di-coating dulu dengan material yang bersifat konduktif. Pada umumnya dipakai ada emas, platina, atau aurum palladium. Seperti itu. Nantinya sehingga permukaan sampel yang non-konduktif itu menjadi konduktif, sehingga kita bisa langsung cek di dalam SIM. Nah, ini contoh preparasi yang ada yang dijalankan di SIM. Jadi yang pertama ini namanya pin stop. Lalu ini adalah carbon tip. Ini adhesive carbon tip. Dia untuk merekatkan sampel dan juga bersifat karena karbon bersifat konduktif juga. Jadi nanti kita tempelkan di atas pin stop ini seperti ini. Kemudian nanti sampelnya kita tempelkan di atas karbon tip. Nah, setelah selesai seperti itu, kalau misalnya sampelnya ini konduktif, bisa langsung kita uji di dalam SIM. Tapi kalau misalnya sampelnya ini non-konduktif, kita harus coating dulu dengan menggunakan spotter-coater. Kemudian setelah konduktif, kita bisa uji dengan menggunakan SIM. Nah, untuk aplikasi dari SIM ini karena memang sangat banyak sekali digunakan di dalam riset dan aplikasinya juga sangat luas, bisa dipakai di macam-macam bidang ilmu, mulai dari material science, life science, elektronik, industrial manufacturing, forensik, earth science, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk SIM ini sendiri memang paling sering digunakan untuk identifikasi awal dalam suatu riset. Jadi memang sangat penting sekali untuk alat SIM ini. Nah, ini ada beberapa aplikasi dari SIM ini untuk beberapa sampel yang kita uji, yang pernah kita lakukan di lab kita. Oke, nah ini contohnya kita ini pernah kerjasama dengan suatu lembaga riset yang ada di Indonesia. Jadi mereka mengumpulkan berbagai macam polen atau serbuk sari dari seluruh Indonesia dan ingin mengamati menggunakan SIM karena ketika diamati menggunakan mikroskop memang bisa, tapi hasilnya kurang cukup memuaskan mereka. Akhirnya mereka ingin mencoba menggunakan SIM dan hasilnya cukup memuaskan bagi mereka. Ini adalah contoh-contoh morfologi dari serbuk sari atau polen. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana permukaannya. Semua gambar ini diambil dengan menggunakan SED detektor. Jadi kita bisa lihat surface-nya, detail permukaannya itu bisa lebih jelas dengan menggunakan SED detektor. Jadi kita bisa lihat strukturnya itu jelas sekali kalau menggunakan SED detektor. Nah, ini adalah contoh-contoh sampel serbuk sari atau polen. Nah, selanjutnya kita juga di biological ini contohnya ada foraminifera. Foraminifera ini adalah organisme yang hidup di laut. Jadi ini adalah fosil dari foraminifera ini. Kemudian kita amati
dengan menggunakan SEM. Di sini kita bisa lihat ada kontras gelap terang, ini memang menggunakan BSD detektor, yang ini juga BSD detektor, dan yang ini kita menggunakan adalah SED detektor. Nah, kalau untuk SED detektor memang kita bisa lihat permukaannya itu atau strukturnya lebih jelas. Untuk yang BSD kontrasnya lebih jelas kelihatan seperti itu. Jadi selain sampel-sampel biological, kita juga bisa lakukan pada sampel-sampel yang basah. Nah, ini banyak macam-macam dari sampel basah, yaitu umumnya pada produk makanan ya. Nah, ini contohnya coklat. Tapi kalau untuk sampel basah ini biasanya kita butuh preparasi tambahan, yaitu dengan sampel tersebut supaya tidak rusak ketika kita masukkan ke dalam SEM, karena di SEM ini itu butuh vakum, jadi supaya tidak rusak tidak rusak sampelnya tersebut. Nah, biasanya kita menggunakan teknik freezing, jadi sampel-sampel ini dibekukan di suhu minus tertentu, sehingga ketika dia sudah mencapai minus yang kita harapkan, kita cek di dalam SEM, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi ini contoh-contohnya, ini ada pasta coklat, lalu di sini ada permen. Ini adalah contoh-contoh sampel yang cukup sensitif ya. Nah, jadi di sini juga ada contoh buah-buahan, ada anggur, ada apel, dan banyak lagi yang lainnya, mungkin beberapa jenis sampel yang basah atau semi solid bisa kita lakukan, kita uji di dalam SEM. Nah, selanjutnya kita bisa identifikasi sampel-sampel keramik dengan menggunakan SEM. Seperti yang kita ketahui, keramik ini pasti paling banyak ya, yang paling riset digunakan, apalagi di Indonesia. Nah, karena memang aplikasinya juga sangat luas sekali. Nah, keramik ini contohnya untuk electronic device, ini keramik yang dikotik dengan separator, kita uji dengan menggunakan SEM. Juga di sini ada analisis dari Al2O3, kita analisis dengan menggunakan SEM. Nah, di sini ada warna ya, ini bukan software warna, atau SEM itu bisa menghasilkan warna, tapi ini kita pakai aplikasi kita, yaitu aplikasi porometrik. Jadi ini dapat memberikan ukuran dari pori dari sampel tersebut secara otomatis. Nah, di sini juga keramik dengan komposit material dan keramik yang digunakan sebagai kapasitor. Nah, selanjutnya ini studi kasus yang kita pernah alami dengan customer. Jadi ini adalah sampel basing. Basing ini adalah salah satu part otomotif yang digunakan. Selanjutnya mereka itu mengalami reject dari customer-nya karena ternyata ada di sini, kita lihat dari optical view-nya ada flek hitam di sini. Nah, flek hitam ini diduga ada kontaminan. Akhirnya ketika kita cek di dalam SEM, kita bisa lihat ya morfologi dari si sampel tersebut, topografinya, bahwa di daerah yang tidak ada flek hitam ini itu masih rata, halus seperti itu, homogen. Sedangkan di daerah yang ada flek hitam ini, daerahnya itu daerah kontaminan. Jadi yang permukaannya sudah tidak rata dan tidak homogen lagi. Nah, di sini kita lanjut identifikasi IDS untuk mengetahui apa unsur tersebut. Kita identifikasi untuk kita poin untuk daerah yang tidak kontaminan, ternyata terdapat unsur zinc yang tinggi. Selanjutnya kita identifikasi untuk yang daerah kontaminan. Nah, di sini di daerah yang hitam ini mengandung unsur karbon yang tinggi, dan di daerah yang lebih grey ini, abu-abu ini, masih persentase zinc yang tinggi ya. Nah, ini dari hasil identifikasi melalui SEM ini, pihak customer jadi lebih mengetahui apa yang terjadi dengan sampel mereka, dan mereka dapat mengidentifikasi lebih lanjut kenapa atau akibat dari kontaminan tersebut. Nah, selanjutnya
kita juga bisa melakukan mapping pada sampel. Ini adalah daerah kontaminan, kita mapping. Nah, di sini yang tinggi adalah unsur karbon dan juga zinc-nya, dan juga ada oksigen. Nah, selanjutnya untuk sampel-sampel fiber juga kita bisa lakukan, kita uji di dalam SEM. Nah, ini contoh sampel fiber ketika kita uji menggunakan optical view, hasilnya tidak begitu jelas. Kemudian kita uji dengan menggunakan SEM, kita bisa melihat detailnya itu lebih jelas dengan menggunakan SEM. Kemudian kita analisis, kita mau mengetahui ukuran atau size diameter dari fiber tersebut dan juga porinya yang terbentuk berapa untuk luasannya. Kita bisa analisis. Nah, untuk di alat kita, desktop science Phenom ini, kita itu ada aplikasi yang mendukung untuk analisis fiber, namanya Fibermetric. Nah, ini aplikasinya tuh bisa dijalankan secara otomatis. Nah, ini contohnya, ini analisis untuk fiber. Di sini kita bisa lihat diameter fiber dari grafiknya. Nah, untuk range-nya itu dari sekitar 120,53 nanometer sampai 338,48 nanometer. Untuk range dari diameter fibernya tersebut, dan untuk size dari porinya, luasan area dari porinya ini, kita bisa lihat dari 1985,64 nanometer kuadrat sampai 15,89 mikrometer kuadrat. Nah, dari sini ini tentu saja akan mempercepat dan mempermudah kita dalam analisis sampel-sampel kita, baik itu kalau misalnya sampelnya fibermetric seperti ini. Oke. Nah, ini juga selanjutnya, ini adalah sampel customer dari industri farmasi. Jadi mereka mendapatkan ada kontaminan atau partikel yang tidak diketahui di dalam tablet obat mereka. Nah, di sini kita bisa lihat mereka filter, lalu kemudian kita uji dengan menggunakan SEM. Ternyata hasilnya kontaminan-kontaminan tersebut atau partikel yang tidak diketahui itu ada terdiri dari logam dan juga ada gelas. Di sini kita bisa lihat ada silika, mengandung silika. Dan juga untuk daerah-daerah terang seperti ini, lalu kemudian untuk daerah gelap ini, ternyata menghasilkan seperti karbon, oksigen, fosfor, dan lainnya. Nah, ini kita duga mungkin ini adalah unsur organik. Karena memang dari kontrasnya juga ini lebih gelap dibandingkan yang logam dan juga gelas ini. Jadi ini kita duga adalah unsur organik. Untuk identifikasi lebih lanjut, mereka menggunakan FTIR. Nah, selanjutnya untuk nanopartikel juga kita bisa lakukan uji dengan menggunakan SEM. Ini contohnya adalah zinc oxide, contoh sampelnya. Jadi mereka mau melihat apakah sintesa dari zinc oxide tersebut sudah baik atau tidak. Nah, bentuknya ternyata zinc oxide ini seperti jarum-jarum seperti ini. Nah, ini diambil dengan perbesaran yang tinggi. Ini ada 50.000 kali perbesaran, 30.000 kali perbesaran, dan hingga 150.000 kali perbesaran. Nah, kemudian si zinc oxide ini untuk memastikan apakah ini memang benar zinc oxide-nya, kita bisa melakukan IDS atau identifikasi unsur dengan menggunakan IDS detektor gitu. Nah, di sini ternyata memang benar di dalam material atau nanopartikel ini memang mengandung zinc dan oksigen. Lalu selanjutnya SEM ini juga dapat diaplikasikan di electronic device. Di sini customer untuk quality control multi-layer piezoelectric, yaitu sampel PJT ini kemudian mau dilihat untuk cross sectionnya berapa lapisannya sehingga kita identifikasi dengan seperti ini.
Untuk lihat cross sectionnya, mereka ingin melihat lapisan layer dari si piezoelektrik keramik ini apakah sudah baik apa tidak, seperti itu. Nah, di sini bisa kelihatan dari menggunakan SEM, bisa kelihatan lebih jelas dari, nah di sini kita bisa lihat piezoelectric layer ini merekat dengan internal elektrodenya apa tidak. Nah, ini harus diketahui oleh mereka supaya bisa tahu material atau piezoelectric keramik yang mereka buat tersebut apakah sudah baik apa tidak. Nah, ini untuk kemudian hasilnya diuji lagi dengan menggunakan IDS detektor untuk analisis unsur-unsur yang ada di piezoelektrik tersebut. Di sini kita bisa lihat memang untuk distribusi dari elemen atau unsur-unsur tersebut, misalnya untuk yang kuning ini ada zirkon, lalu yang biru ini diwakili oleh oksigen, dan untuk yang elektrodiknya ini juga jelas ada silver dan palladium. Baik, mungkin untuk presentasi pengenalan singkat terkait tentang alat SEM, kita akan langsung uji live demo pada sampel. Oke. Bapak Ibu, apakah sudah bisa dengar suara saya? Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah saya mungkin perkenalkan dulu untuk alat kita yang akan kita menggunakan alat desktop SEM. Ini yang tipe Pro X dari Thermovisor Scientific. Oke, bisa kelihatan? Baik. Nah, untuk alat ini model desktop, jadi memang sangat simpel digunakan. Nah, ini adalah untuk chamber atau sampel holdernya seperti ini, dan ini sudah kita preparasi sampel, beberapa sampel yang akan kita uji di dalam SEM kita ini. Oke, ini kelihatan. Oke, baik. Ini adalah beberapa sampel yang akan kita uji di dalam SEM. Oke. Oke, kelihatan jelas, Bapak Ibu? Baik. Nah, ini adalah beberapa sampelnya. Kita akan uji di dalam SEM. Cara menggunakan alat SEM kita ini juga sangat simpel sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat SEM ukurannya besar. Nah, kali ini kita tunjukkan SEM yang ukurannya mini seperti ini. Nah, baik, ini SEM-nya kita buka. Kemudian sebelumnya sampel dan sampel holdernya kita ratakan. Oke. Baik. Ya, kemudian kita uji, kita masukkan dalam alatnya.
kita tutup. Saya share untuk filenya sebentar. Ini saya share filenya, bagaimana interface dari alat SIM ini. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Ini sampel-sampel yang akan kita uji di dalam SIM kita ini. Nah, di sini saya perkenalkan sampel-sampelnya. Ini adalah sampel fiber atau kertas, ada yang di coating dan tidak di coating. Lalu kemudian yang ini ada, kelihatan nggak ini? Oke, yang ini adalah sampel timah yang berbentuk bola atau kita kenal dengan pinball. Lalu kemudian ini adalah sampel solar cell dan ini adalah sampel untuk fiber seperti itu. Nah, kita akan masuk ke SIM-nya. Ini adalah penampakan dari optical view-nya ya. Lanjut kita masuk untuk SIM-nya. Nah, untuk masuk SIM-nya ini kita juga tidak perlu menunggu waktu yang lama, hanya cukup sekitar 40 detik saja. Oke, kita tunggu untuk fokus. Kemudian kita fokuskan. Ini adalah interface dari alat SIM kita ini. Nah, untuk menu-menunya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada untuk magnification, kita tinggal klik aja untuk memperbesar dari sampel kita, lalu kemudian di sini ada untuk brightness contrast, lalu di sini untuk fokusnya. Nah, untuk memperbesar material tersebut, kita tinggal klik saja. Dan kita fokuskan lagi. Nah, seperti ini. Kita mainkan brightness kontrasnya. Oke, kemudian untuk analisis lebih lanjut, misalnya kita butuh mengetahui apa sampel tersebut, kita analisis menggunakan IDX. Ini kita Nah, ini sampelnya kita pilih, misalnya di sini, hasilnya akan keluar. Nah, ini ada SN atau timah. Nah, selanjutnya kita menunggu untuk hasilnya hanya beberapa detik saja. Kita kasih namanya, contohnya. Ini untuk hasilnya. Nah, ini ada spektrum dari energi dari unsur tersebut. Nah, misalnya kita mau berpindah ke sampel yang lain, misalnya kita mau ke sampel yang ini, kita tinggal klik aja posisi sampel ini. Ini kemudian kita lihat hasilnya, kita fokuskan. Nah, ini seperti ini hasilnya. Untuk sampelnya, kalau kita mau ambil gambarnya, kita tinggal ganti aja sampelnya, misalnya fiber. Kita ambil gambarnya.
Nah, kalau kita mau ganti ke posisi lain juga bisa. Ini contohnya sampel electronic device. Ini kita kecilkan. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Ini misalnya, kemudian di sini kita bisa lihat, oh ternyata ada kontaminan di daerah ini. Ada bercak hitam yang kita nggak tahu ini apa, kita mau mengetahui unsurnya itu apa, kita bisa lakukan lebih lanjut dengan menggunakan IDS detektor. Misalnya, kita klik, kita point aja, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita sudah selesai identifikasi elemen tersebut, kita mau berpindah ke elemen yang lainnya, juga kita bisa lakukan. Nah, kurang lebih cara kerja dari alat SIM kita ini sesimpel ini. Kemudian kalau misalnya kita sudah selesai uji sampel, kita bisa langsung keluar dari SIM-nya. Kita sudah selesai melakukan uji sampel. Nah, next kalau misalnya kita mau melakukan uji sampel lagi, kita bisa lakukan lagi. Jadi kurang lebih kita hanya butuh waktu sekitar 1-2 menit untuk uji sampel. Misalnya kita uji satu sampel, kalau misalnya kita belum begitu terlatih menggunakan SIM kita ini. Tapi kalau misalnya sudah terlatih, kita hanya butuh waktu sekitar 1 menit aja. Jadi ini adalah kemudahan yang bisa kita berikan melalui alat desktop SIM kita ini kepada para user, sehingga mereka lebih mudah menggunakan, apalagi user-user yang mungkin belum familiar menggunakan alat SIM ini. Mungkin sekian presentasi untuk live demo kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk proses tanya jawab. Terima kasih. Dengar, Mbak? Oke, baik Pak, sudah jelas kedengaran. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Pak Rikson Siburian USU. Untuk analisis atom nitrogen, mengapa EDX sering tidak dapat mendeteksi atom N tersebut? Mohon pencerahannya dari Bu Rani. Baik, terima kasih kepada Pak Rikson atas pertanyaannya. Jadi memang di indeks ini mungkin diakibatkan dari spektrum energinya yang berdekatan dengan unsur lainnya. Jadi karena di IDS ini sendiri untuk resolusi peak-nya itu memang agak lebih lebar. Jadi kalau misalnya unsur nitrogen ini energinya itu dekat dengan unsur yang lain, maka terkadang akan kesulitan dalam mendeteksi dari si unsur nitrogen tersebut. Seperti itu, Pak.
Oke. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Rani. Selanjutnya dari PT Parin. Bagaimana cara membaca mapping? Mungkin maksudnya untuk NS mapping gambar tadi, Bu ya. Oke, untuk mapping sendiri kita itu sangat mudah sekali dilakukan ya Pak. Jadi dari mapping kan kita mau melihat distribusi atau persebaran dari unsur-unsur yang terkandung di dalam material yang kita uji. Jadi ketika kita dapatkan gambar, kemudian kita identifikasi dengan menggunakan mapping, kita bisa lihat, oh ternyata misalnya kita mau lihat apakah unsur kita ini sudah homogen, apakah persebaran dari unsur-unsur tersebut sudah merata apa tidak. Nah, kita bisa melakukan dengan menggunakan mapping ini. Jadi kita bisa tahu di daerah mana misalnya kita mau identifikasi ada Fe atau silika gitu. Nah, Fe-nya ternyata di daerah tertentu itu lebih merata, kemudian Fe-nya di daerah tertentu lebih merata. Jadi kita bisa identifikasi melalui mapping tersebut. Begitu cara membaca mapping, Pak. Terima kasih jawabannya dari Bu Rani. Untuk slide selanjutnya, pertanyaan dari M. Rizky Karbuyandi, Polman Bandung. Pertama, apakah seluruh sampel diuji harus menggunakan carbon tape? Oh, mungkin ini sebagai base perikatnya, Bu ya. Apakah bisa dengan tape yang lebih konduktif? Lalu kedua, boleh satu-satu mungkin, Bu. Baik. Silakan, Bu. Untuk pertanyaan yang berikut ini adalah untuk preparasi sampel. Kasihkannya, Pak. Oke. Nah, untuk preparasi sampel tidak harus menggunakan karbon tape, Pak. Jadi bisa aja dengan preparasi tape yang konduktif, misalnya kita di kantor ini juga ada yang namanya cover tape. Itu kita juga bisa lakukan dengan preparasi sampel tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya harus carbon tape sebenarnya, yang penting dia bersifat adhesif dan juga konduktif. Jadi kita bisa lakukan dengan yang material seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan hasil pengujian yang charging? Nah, biasanya charging itu adalah istilah untuk permukaan sampel yang dia itu permukaannya itu terlalu cahaya putih berpendar seperti itu ya. Nah, charging ini biasanya terjadi pada sampel-sampel yang bersifat non-konduktif. Akibatnya kenapa charging ini terjadi? Ini dikarenakan memang permukaan sampel yang non-konduktif ini, sampel-sampel non-konduktif ini kan sukar tuh mengantarkan elektron atau mentransfer elektron dengan baik dibandingkan dengan sampel yang konduktif. Maka ketika kan kita menggunakan elektron sebagai sumbernya, ketika kita tembaki lagi dengan elektron, maka sampel tersebut akan charging. Nah, untuk mengurangi charging ini biasanya kita bisa lakukan preparasi sampel, misalnya sampelnya non-konduktif, kita lakukan misalnya pakai coating dengan menggunakan spotter coating, bisa pakai emas atau campuran emas palladium atau pakai platina. Nah, itu adalah sampel-sampel material yang bersifat konduktif dan juga inert, jadi dia tidak akan mengubah surface dari permukaan sampel yang mau kita uji tersebut. Nah, untuk misalnya kita tidak mau nih sampel kita itu di coating gitu. Nah, kita bisa ada alternatif, Pak Ibu. Jadi alternatifnya kita bisa melakukan dengan menggunakan acceleration voltage yang rendah gitu, yang kecil, atau kita juga bisa menggunakan, kalau di alat SIM kita ini, kita itu ada sampel holder khusus namanya charge reduction sampel holder. Jadi sampel holder ini bisa membantu untuk mengurangi charging yang ada pada sampel seperti itu. Nah, mungkin begitu bagaimana untuk hasil pengujian yang charging. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya tadi. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana setting untuk penggunaan sampel besaran atas 20.000? Oke, ini Maksud setting setting untuk ini beda alat, beda ini ya?
Mungkin untuk Oke, beda alat, baik. beda setting untuk sampel besaran ya. Oke, mungkin ini maksudnya adalah saya kurang tahu ini untuk sampel apa gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk perbesaran 20.000 ya tinggal kalau di alat kita tadi ya, kita kan ada untuk magnification, tinggal kita scroll aja sampai 20.000. Tapi mungkin ini kalau sampel-sampel konduktif gampang saja, tinggal kita perbesar sampai 20.000, maka dia tidak akan bermasalah sampelnya gitu, hasil gambarnya juga masih oke. Tapi kalau misalnya sampel tersebut non konduktif, nah ini di perbesaran yang 20.000 ini memang biasanya kita harus butuh preparasi sampel. Jadi bukan setting ya, tapi preparasi sampelnya dulu kita coating dengan menggunakan material yang konduktif atau dengan menggunakan skuter coater, sehingga material kita tersebut menjadi konduktif dan kita bisa uji dengan menggunakan SEM. Nah, kita kalau mau perbesaran 20.000 sudah bisa kita lakukan kalau misalnya material tersebut sudah konduktif. Karena kalau misalnya material non konduktif di perbesaran yang tinggi, dia tuh biasanya bisa charging. Bahkan di under 20.000 saja ada saja sampel yang charging seperti itu. Jadi mungkin lebih ke preparasi sampelnya, Pak. Jadi bukan setting untuk perbesaran yang tinggi. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apakah pengaruh lingkungan mempengaruhi pengujian seperti suhu sekitar atau getaran? Kalau tentu saja, apalagi instrumen kita ini kan instrumen untuk alat lab ya Pak. Jadi memang, mohon maaf Pak, sebentar saya. Maaf ya Pak, baterainya agak sedikit lowbat. Oke, baik, kita lanjut. Apakah tentu saja pengaruh lingkungan? Iya, pengaruh lingkungan, suhu ya, kita untuk alat lab kita ini memang kita harus atur suhunya di suhu lab ya sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk getaran beberapa SEM memang harus diuji dulu sebelum diinstal getaran dan gelombang elektromagnetik yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau misalnya alat SEM kita ini memang sudah rigid, jadi memang untuk seperti getaran tersebut tidak begitu mempengaruhi untuk alat SEM kita itu. Makanya SEM kita ini banyak dipakai di luar negeri sana, mereka bahkan mobile gitu bisa digunakan. Ibu, terima kasih atas jawaban dari 4 pertanyaan dari Pak M. Rizky Garbiandi. Selanjutnya pertanyaan dari Ikramullah beserta Sultan Ageng. Izin bertanya terkait EDX untuk penentuan unsur elemen dibandingkan dengan SRF, bagaimana akurasi dan hasil yang diperoleh? Apakah lebih baik melakukan SRF saja atau EDX juga? Terima kasih. Kalau EDX dan XRF ini memang sama-sama untuk identifikasi elemen ya Pak. Cuman kalau misalnya untuk secara penggunaannya sebenarnya kita butuh apa gitu. Misalnya nih kita butuh identifikasi awal itu unsurnya apa, untuk mengetahui apa unsur yang terkandung dalam material tersebut, kita ya cukup butuh IDX. Kalau misalnya kita mau mengetahui lebih lanjut lagi atau informasi yang lebih detail lagi, maka kita bisa lakukan XRF. Tapi misalnya kalau IDX itu memang dia unggulnya untuk yang light element, sedangkan XRF biasanya dipakai untuk yang heavy element. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu Rani, atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Saiful Hasan. Simpul saya polimer atau sejenis polyester. Jenis coating apa yang tepat? Aurum, palladium, atau ada logam yang lain? Atau apa pengaruh dari perbedaan pilihan jenis coating tersebut? Baik, untuk sampel-sampel polimer, untuk jenis coating apa yang tepat sebenarnya bisa pakai coating apa aja Pak. Yang penting yang penting material yang digunakan itu bersifat konduktif, bisa aurum atau bisa palladium atau bisa aurum campuran aurum palladium, seperti itu bisa dilakukan. Yang penting kan sebenarnya gunanya dari skuter coater ini atau coating ini adalah untuk
melapisi atau mengcoating permukaan dari material yang non-konduktif tadi. Jadi ketika kita lakukan pengecekan di dalam SEM, dia tidak akan charging si sampelnya. Kita jadinya bisa dapat informasi gambar dari surface permukaan kita tuh lebih baik kalau misalnya sampel tersebut tidak kita coating. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya dari Erlina Yustanti, mohon pencerahannya informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari data SAED. Terima kasih. Kalau SAED saya kurang tahu ya Pak, tapi kalau kita SED ya, secondary electron detector. SED ini kita bisa dapat informasi mengenai topografi atau struktur permukaan dari suatu material. Jadi misalnya Ibu mau lihat surface atau butir atau material tersebut lebih jelas strukturnya, permukaannya itu, maka bisa dilakukan SED. Tapi kalau misalnya Ibu mau mengetahui unsur-unsurnya tersebut, mau lihat kontrasnya, bisa dilakukan menggunakan BSD. Jadi tergantung apa yang mau Ibu gambarnya, yang mau tahu detail surface-nya lebih detail, maka bisa pakai SED. Tapi kalau misalnya mau mengetahui unsurnya itu apa gitu, perbedaan kontrasnya, maka bisa menggunakan BSD. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hari Mahfuzan. Berapa ukuran paling maksimum pembesaran menggunakan alat SEM? Dan bagaimana cara atau teknik untuk menentukan permukaan sampel yang sangat halus kurang dari 0,1 mikron, serta mengcapture pori dari sampel yang halus tersebut? Oke, baik. Untuk perbesaran alat SEM itu macam-macam ya Pak. Untuk alat kita yang desktop SEM Phenom yang tadi kita runningkan ini, itu perbesarannya bisa sampai 350.000 kali perbesaran. Nah, tapi juga beberapa dari produk kita, tipe yang lain yaitu Phenom Pharos namanya, itu bisa sampai 2 juta kali perbesaran. Nah, untuk sampel-sampel yang berukuran kecil ya tadi ya kurang dari 1 nano, mungkin dikatakan kita sampel serbuk ya Bapak ya Ibu. Nah, itu bisa tergantung juga sampelnya, apakah dia sampel konduktif atau sampel yang bersifat non-konduktif. Jadi kalau misalnya untuk sampel yang dia konduktif, kita bisa langsung melakukan uji di dalam SEM, tapi kalau misalnya sampel tersebut non-konduktif, kita harus preparasi dulu sampel tersebut. Untuk preparasinya juga tidak perlu sampelnya banyak seperti itu, tinggal kita letakkan aja serbuk atau sampel yang berukuran kecil tersebut di atas permukaan dari si carbon tape atau rubber tape yang mungkin yang kita gunakan seperti itu, kita bisa langsung lakukan, kemudian uji di dalam SEM. Nah, untuk mengcapture pori sampel tersebut ya kita tinggal arahkan atau posisikan sampel di daerah pori yang mau memang kita identifikasi, kemudian kita tinggal ambil gambarnya. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu untuk mengidentifikasi atau mengcapture gambar yang ada di SEM. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Diki. Dari Diki Miss Wanda. Apa perbedaan SEM dan SEM EDX? Sampel seperti apa saja yang dapat diuji SEM EDX? Kalau perbedaan SEM dan SEM EDX itu sebenarnya kalau SEM ini kan biasanya detektor yang ada itu adalah untuk menghasilkan gambar saja, mencitrakan gambar saja gitu. Jadi kita hanya dapat gambar. Nah, dengan adanya SEM plus EDX ini biasanya untuk identifikasi lebih lanjut unsur-unsur yang terkandung di dalam material tersebut. Jadi untuk SEM kita bisa dapat hasil gambar, sedangkan untuk SEM plus EDX kita bisa dapatkan hasil gambar plus analisis unsur yang terkandung di dalam material kita tersebut secara kuantitatif, sehingga bisa dapat hasilnya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Rosida Sagala. Jika sampel yang diuji ukuran partikelnya sudah sama atau berbentuk butiran atau serbuk, namun hasil SEM-nya atau bentuk ukuran mikrostruktur
morfologinya tidak merata atau terjadi penggumpalan senyawa atau aglomerasi. Mengapa demikian? Apakah ada software pendukung untuk mengukur atau menganalisa ukuran mikrostruktur pada SEM? Oke, baik. Ini memang kendala yang kita hadapi kalau misalnya sampel kita itu adalah serbuk. Nah, biasanya bukan software yang kita gunakan, tapi pada preparasi sampel. Sebelum sampel tersebut kita identifikasi atau kita uji di dalam SIM. Nah, jadi sampel serbuk tersebut kita harus preparasi. Misalnya serbuk kita mau lihat ukuran partikelnya bagaimana, kita bisa melakukan, kalau di kita ada aksesoris tambahan ya alatnya itu untuk alat preparasi namanya nebulizer. Jadi si nebulizer ini dapat men-spread atau menyebarkan si serbuk tadi ya, serbuk tadi sehingga dia permukaannya tidak merata dan tidak terjadi penggumpalan seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lakukan uji di dalam SIM. Dan kita langsung bisa analisis untuk ukurannya. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Untuk software pendukung berarti software pendukungnya ini software yang untuk analisis ya. Misalnya Bapak Ibu mau mengukur si diameter size dari si sampel atau partikel tersebut, maka kita ada software yang dilengkapi di alat desktop SEM-V6 kita, namanya adalah particle metric. Jadi ini software ini bisa mengukur particle size, diameternya ataupun luasan dari partikel kita tersebut secara otomatis. Atau kalau misalnya pun tidak mau otomatis, kita juga ada yang manual. Jadi tergantung kebutuhan dan analisisnya Bapak Ibu yang bagaimana. Cuman kalau secara otomatis tentu saja analisisnya lebih cepat ya. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari PT Parin. Hasil EDS mempresentasikan permukaan saja atau juga sampai kedalaman sampel tertentu? Kalau untuk IDS juga mempresentasikan permukaan, jadi permukaan yang ditembak oleh si unsur tersebut, oleh si alat tersebut mengenai permukaan. Kalau misalnya kedalaman untuk SIM itu tidak, paling hanya sekitar paling dalam itu untuk volumenya itu sekitar 0,5 mikron. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Yun Gala. Berapa maksimum perbesaran untuk SEM desktopnya? Tadi sudah dijawabnya. Sekitar 2.500.000 kali tadi Bu ya? Tergantung dengan tipenya. Kalau yang tadi kita pakai ini bisa sampai 350.000 kali perbesaran, tapi kita juga ada model lain itu bisa sampai 2 juta kali perbesaran. Apakah pemilihan kilowatt sudah diatur sedemikian rupa oleh unitnya? Kalau kita memang sudah ada pemilihannya, jadi ada 5 kV, 10 kV, dan 15 kV. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Suci Purnamasari. Izin bertanya Bu Rani, apakah ada standar tertentu untuk ketebalan dari conductive coating? Untuk conductive coating itu mungkin tergantung ya jenis sampelnya, tapi biasanya kita pakai itu di sekitar di alatnya itu sendiri. Sebenarnya beberapa alat untuk coating itu sudah dilengkapi dengan pemilihan dari ketebalannya. Nah, biasanya kalau kita paling kurang dari 0,1 mikron, kurang dari 1 mikron untuk ketebalannya. Yang pasti sebenarnya lebih pentingnya itu adalah ketika kita coating sampelnya tersebut, kita cek di dalam SIM permukaan sampelnya tidak lagi charging, maka tidak menjadi masalah seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, jika saya punya sampel yang sudah tercoating, misal lithium iron fosfat sudah 4 atau C, apakah saya bisa melihat keberhasilan coating pada material saya dari hasil mapping EDX? Ya, nanti kalau misalnya dari hasil mapping EDX tersebut, Bapak bisa lihat persebaran dari coating tersebut. Nanti kan ada unsurnya apa material coating yang dilakukan seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita lakukan dengan menggunakan IDX. Di IDX nanti akan teridentifikasi unsur dari material tersebut.
Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Suci Purnamasari. Apakah dari hasil mapping IDX bisa diketahui keberhasilan suatu doping pada material? Dari mapping dari IDS ini mungkin kita kan bisa melihat distribusi unsur-unsur yang terkandung di dalam material yang kita uji, sehingga apakah unsur tersebut sudah merata di permukaan sampel kita apa tidak, nanti kita bisa lihat dari menggunakan mapping IDX tersebut. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yusuf Permadi, izin bertanya untuk menganalisa korosi pada material atau material teroksidasi dan mengetahui fase korosi pada material tersebut. Baiknya menggunakan metode analisa bagaimana, Bu? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi untuk di SM sendiri kita memang tidak bisa identifikasi fase untuk suatu material, tapi misalnya Bapak untuk mengetahui fase dalam suatu material biasanya identifikasi lebih lanjut dengan menggunakan XRD. Seperti itu. Untuk menganalisa korosinya bisa menggunakan EDS mungkin, Bu, ya? XRD, Pak. Kalau Analisa IDX itu kan lebih unsurnya ya? unsur alat lain, jadi ya? ada alat lain lagi. Jadi ini kan kita pakainya SEM plus IDX. Kalau SEM itu gambar, lalu kemudian untuk IDX-nya kita bisa identifikasi unsurnya. Nah, untuk melihat fasenya biasanya kita identifikasi lebih lanjut lagi atau karakterisasi lebih lanjut lagi dengan menggunakan alat lain yang namanya XRD. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Rani. Selanjutnya pertanyaan dari Gita Nopian. Bagaimana hubungan antara accelerator voltage, spot intensity, dan kualitas gambar yang diperoleh? Serta bagaimana penentuan yang tepat untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal? Oke, baik. Untuk hubungan antara acceleration voltage dengan spot intensity ini sebenarnya kalau acceleration voltage itu kan kecepatan elektron ketika bertumbukan dengan atom pada material yang kita uji seperti itu. Jadi semakin tinggi acceleration voltage-nya maka semakin tinggi juga tumbukan yang terjadi, sehingga nanti hasil di gambarnya gambar ini akan kelihatan lebih cerah dibanding lebih terang gitu ya, lebih terang dibandingkan dengan menggunakan KV yang lebih rendah gitu. Nah, untuk penentuan untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal itu tergantung dengan jenis sampelnya. Jadi misalnya kalau sampel Ibu dia konduktif, maka kita bisa menggunakan acceleration voltage yang tinggi. Tapi kalau misalnya sampel Ibu yang non-konduktif, maka bisa menggunakan acceleration voltage yang lebih rendah. Misalnya kita bisa uji, misalnya sampel biologika, kita bisa uji di 5-10 kV. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan. Habis ya? Habis. Selanjutnya, terima kasih atas jawaban dari pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Rani. Sama-sama, pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya secara simbolis, kami dari UPT Laboratorium Penelitian Terpadu USU memberikan sertifikat sebagai apresiasi dari kami kepada Ibu Rani Deliana Panggabean MSc atas materi yang telah disampaikan. Para peserta juga mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email masing-masing. Akhirnya kita telah sampai pada akhir dari webinar ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar ini. Kami seluruh panitia berterima kasih kepada Wakil Rektor 3 USU Ibu Dr. APT Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI, Kepala UPT Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Sumatera Utara, Ibu Insinyur Rahmi Carolina STMT IPM, dan narasumber kita, Ibu Rani Deliana Panggabean MSc, beserta segenap pihak Dinatek Internasional. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh kabit, kalab, dan rekan pegawai di UPT Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Sumatera Utara. Kami memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama webinar berlangsung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.